Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe for the afternoon class, I will say good afternoon. Oke, hari ini kita akan belajar sedikit tentang biasanya di kelas pertama kita dapatnya perkenalan ya. Jadi tentang introduction. But today I will try to explain about introduction, not about you or yourself or myself. I will try to explain a little about the properties of objects. Actually, here you are going to introduce an object. Okay. So, in an object, jadi pada sebuah objek, if I read the description here, object have properties that can be observed and described. Physical properties including size, shape, and texture. Okay. So, objek itu mempunyai sebuah properties. Jadi di sini nanti kita akan bahas tentang sebuah properties atau atribut ya. Properties atau atribut itu merupakan sebuah apa ya? Jadi itu kalau di Indonesia kan itu seperti kayak misalnya teman-teman itu misalnya orang ya cowok misalnya cowok itu mempunyai biasanya warna yang bisa dilihat atau dijelaskan dari physical propertiesnya, jadi dari bentuk fisikalnya, jadi bisa diamati dan juga bisa dijelaskan. Misalnya kalau misalnya tadi seorang mahasiswa cowok itu misalnya punya rambutnya itu ada pilihannya, ada pendek ya kan, ada medium, ada panjang, terus warnanya sendiri ada warna hitam, warna misalnya ada yang agak kemerah-merahan, dan bentuknya juga ada. Jadi di sini kita bisa mengamati dari bentuknya. So either it is black or maybe a little bit brown, atau mungkin dari panjangnya tadi ya kan, short, medium, or maybe long hairs, and also the shape, it could be straight, curly, or maybe wavy. I think that you already learned this words before in high school. But here we are going to try to describe about objects, okay, an object. So for example, if you have few objects maybe near you, here I have this is a common objects, all of you maybe have this is called smartphone. Oke, jadi di smartphone ini itu mempunyai physical properties. Oke ya. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa yang paling mendasar dari sebuah physical properties itu adalah size, oke ya, and then shape, bentuknya, and also the textures. The textures, kalau kita ngomong texture itu berarti nanti kita ngomongnya mungkin kalau ini jadinya smooth ya, or maybe a little bit rough and something like that. So here for the first properties that I want to try to explain it about the size. Jadi ukuran di sini kalau misalnya ke teman-teman di teknik sendiri itu ada istilahnya ya. Jadi kalau misalnya di sini ada istilahnya itu adalah dimension. Jadi yang namanya dimensi itu misalnya kalau teman-teman beli sebuah buku atau mungkin mempunyai sebuah HP tadi ya, yang paling gampang. Ini ukurannya kalau misalnya teman-teman lihat di misalnya di GSM Arena itu biasanya di bawah ada dimensionnya. Jadi ini merupakan sebuah kata yang sering kita pakai, nanti juga kita pakai juga untuk dimensionnya ini. Itu biasanya dia ada, kalau untuk dimension sendiri itu ada height, ada width, again also thickness. Oke ya. H. Oke, jadi di sini kita punya tinggi, terus habis itu lebar. Oke, jadi tingginya, lebar, dan satu lagi adalah thickness. Ini sebenarnya merupakan diagram Cartesian ya. Jadi kalau misalnya di sini kita istilahnya itu lebih ke panjang, lebar, dan tebal. Nah, di sini kita biasanya pakainya itu istilahnya height ya. Jadi di sini itu kalau misalnya kita Indonesia kan, ini yang sering di Indonesia itu pakainya panjang. Oke, dan width-nya sendiri
for width, ini lebar. Jadi untuk ukuran ini untuk standarnya. Tapi yang panjang sendiri ada nggak yang lebih mewakili panjang? Ada. Kalau untuk yang lebih mewakili panjang itu biasanya kita pakainya itu length. Oke ya, jadi kalau ini istilahnya panjang. Kalau misalnya kita ngomongnya long, itu dia berarti long itu masuknya biasanya masuk ke how long. You can say that it has a long berapa enggak, oke ya, karena itu bukan noun. Tapi kalau misalnya length-nya sendiri, panjangnya di sini dia itu noun sendiri. Jadi kata benda. Jadi kalian bisa menggunakan istilah height atau length ini, itu bisa sebagai noun-nya. Jadi misalnya untuk mengenalkan sesuatu barang ya, kita contohkan untuk yang HP tadi ini. Misalnya, this is a smartphone, okay? It has a brand of Xiaomi, okay? All of you maybe has this kind of phone, and it has a dimension. Jadi ini kata-kata yang gampang digunakan itu adalah menggunakan it has. So here, this is the word that you need to learn if you want to introduce an object to other people's. Actually, it's very good for your presentation. So if you have a project or maybe you make something and you want to present it to your friends or maybe to your boss, okay, you can use this kind of word. It's actually a very common, and if you use it frequently, maybe you can just say it automatically. So it has. Oke, karena ini merupakan sebuah benda, kita pakainya kata pengganti it aja ya. Jadi misalnya tadi, I have a smartphone here, okay. I have a smartphone. Oke. Jadi pertama kita tunjukkan namanya apa. Oke, jadi sebuah benda, objek tadi atau things. Properties yang pertama itu sebenarnya adalah nama ya. Jadi name-nya kita sebutin dulu. Ini, the first properties is name. So if you want to enter something, try to mention its name. Okay. Jadi I have a smartphone. This is the name. The first properties. Okay. Kita kasih kurung ya. Nanti soalnya ada tugas ya. Jadi habis ini nanti teman-teman silakan coba untuk mencari benda di sekeliling kalian dan coba describe nanti. Oke, di video. Okay, so this is the first properties. It's called name, nama. And then the second properties that we already described before, that I already explained to you, it's about dimension. It has a dimension. You can say here is okay, dimension. I always use the dimension. Okay, it has a dimension of, you can say, of something like that. Okay. Kalau misalnya yang sering dipakai di bahasa Inggris atau mungkin di Indonesia juga dipakai, itu ada istilahnya dimensinya, biasanya pakai ada istilah silang atau kali ya. Jadi misalnya ada 12 dikali dengan 30. Okay, something like that. Okay, kali lagi misalnya untuk thickness-nya itu 10 misalnya. Okay, so here untuk dimension sendiri itu biasanya untuk yang penulisan kali ini, kali ini itu dibaca dengan istilah by. Okay, so it has a dimension of 12 by 30 by 10. Okay, jadi ini X-nya kita baca by. Ini yang paling simple. Okay, jadi ini tadi kalau misalnya kita pengen menyebutkan ketiga propertiesnya yang height, terus ada width sama thickness-nya jadi satu. Tapi kalau misalnya kita harus misah
propertiesnya, maka kita bisa nyebutkan satu-satu. Still using it has, jadi kalian tetap bisa pakai it has. It has thickness ini, di sini ada mungkin dua jenis pengucapan ya. Jadi misalnya dia punya tadi thicknessnya ada berapa? 10 ya. 10. Kalau di sini harus dijelaskan. Oh, ini di sini juga ada belakang misalnya. Misalnya centimeter. Sorry, milimeter. HP kok ya. Tapi ini juga nggak real juga ukurannya, cuma buat contoh saja. Oke, so it has a 10 mm in thickness. Jadi ini bisa pakai kata ini. Oke, jadi ini mempunyai ketebalan 10 mm. Oke, jadi ini salah satu bentuknya, bentuk pengucapannya. Atau di sini kita bisa pakai tadi ya, jadi bisa bilang misalnya bentuk yang kedua, langsung diomongin aja, diomongin thickness-nya, atau mungkin height-nya, atau mungkin width-nya tadi. Di sini misalnya thickness tadi. Yang pertama tadi kita bisa ngomong it has a 10 mm in thickness, and the second one we can say that the thickness. So you mention the thickness first, the thickness. Karena ini noun ya, jadi kita bisa ngomong di awal dulu. Thickness of this object is berapa? Oke, misalnya 10 mm. So here's two alternatives. You can use the first one, it has a 10 mm in thickness, untuk menjelaskan tadi, atau misalnya kalian bisa ngomong the thickness of this object is 10 mm. The second one is a little bit longer, so I think it's up to you to choose either of them. It's okay. So this is the first properties that we describe. Oh, sorry, this is the second one. Tulis gini ya, nomor 2 ya. Jadi tadi yang pertama adalah tentang nama. Jadi kalau misalnya nanti kita mau menyebutkan sebuah objek, kita harus ngomongin nama dulu. Nanti habis itu dimension, oke ya, dimension. Nah, jadi di sini ada size tadi ya, dimensionnya, ini yang paling penting. Nah, sekarang untuk setiap bentuk itu mempunyai dimensi yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin untuk yang ini, kalau misalnya kita ngomong 12 mm by 12 by 30 by 10 mm, jadi kita bisa ngomong nggak harus 12 mm by 30 mm by 10 mm, nggak usah, tapi kita bisa ngomong angkanya dulu, milimeternya di belakang bisa. Oke, karena satuannya sama semua. Jadi contohnya ini kalau misalnya kita ngomong it has a dimension of 12 by 30 by 10 mm. Oke, boleh. Atau misalnya mau disebutin full pun enggak apa-apa. Nah, dimensi seperti ini itu biasanya digunakan untuk bentuk kotak ya, atau kubus, atau mungkin balok seperti itu. Kalau untuk yang bundar, circles, okay, or maybe cylinders, it has a different dimension. Oke, jadi kalau misalnya untuk lingkaran kita pakainya radius ya. Jadi kalau misalnya kita pakai biasanya R, jari-jari, itu it stand for radius. Oke, kalau misalnya lingkaran atau circle, untuk circle kita punya radius diameters. Oke, jadi kita punya radius dan diameter. Kalian boleh nyebutin radiusnya berapa atau mungkin diameternya berapa, enggak apa-apa. Yang jelas untuk yang radius itu berarti seperti jari-jari. Kalau untuk diameter itu dia berarti dari ujung satu ke ujung yang lain ya. Itu kelihatannya udah bisa.
Tapi kalau yang di sini, ini biasanya kita nggak bisa ngomong by ini ya, nggak bisa kita ngomong pakai perkalian. Jadi harus disebutkan satu-satu seperti yang di bawah sini. Jadi radiusnya berapa? It has maybe 20 mm in radius, oke. Atau mungkin kalian bisa ngomong pakai yang bawah ini. The radius of the subject is around this berapa, oke. And the diameters also you can use that. Jadi kalau biasanya yang paling gampang dipakai itu diameters ya. Kalau radius soalnya susah ngukurnya karena harus dari titik tengah ke samping. Tapi kalau diameter itu biasanya bisa lebih gampang diukur. Oke, jadi kalian boleh pakai diameter atau yang lain. Kalau untuk tabung, oke ya, silinder tadi, kalau untuk tabung itu ada tambahannya, dia tambahannya height-nya tadi ya. Jadi untuk tinggi tetap kita pakai height di sini. Ya. Untuk penulisannya tadi panjang lebar tadi ini pakai dimension, boleh length boleh. Length itu biasanya untuk ukur panjang, misalnya kayak seperti sebuah jalan ya kan. Kita nggak pakai height tapi kita pakainya panjang jalan, the length of this road berapa meters. Atau mungkin sebuah tali atau mungkin, tapi kalau misalnya laptop gini ya, misalnya sebuah laptop dia bentuknya kotak, kita nggak boleh pakai misalnya length, kurang pas lihatannya. Jadi length itu hanya dipakai ketika bentuknya itu benar-benar panjang, tongkat atau mungkin seperti itu. Jadi proporsi antara apa panjang dan lebar itu berjarak jauh. Itu nanti kita pakai length, nggak pakai height lagi. Oke ya. Jadi ini tadi properti yang pertama. Terus berikutnya kita ada shape. Shape tadi kita udah ada contohnya. Yang pertama adalah di sini ada cubicles, oke. Jadi kita punya ada cubicles. Ini berarti dia bentuknya seperti kubus, ya kan? Atau mungkin apa? Tadi ya ada tabung itu pakainya tube ya. Jadi ini tabung atau mungkin cylinders, kita pakai cylinders. Oke, jadi kalian boleh pakai cylinders atau mungkin pakainya tubes. Jadi kalau tubes itu tabung, YouTube itu berarti tabungmu ya. Enggak your tubes itu. Kalau YouTube itu apa berarti? YouTube-nya kenapa disebut tube? Karena dia masuk ke kalau zaman dulu yang namanya TV itu TV tabung ya. Jadi lebih terkenal. Jadi kalau misalnya masuk TV itu masuk ke tabung, masuk ke tube, oke? Atau cubicles. And another different shape, you can mention it yourself, or maybe like balls, okay. Kalau misalnya setengahnya kita bisa bilang dome, something like that. Okay. Ini untuk bentuknya, jadi kalian bisa menjelaskan. For example, I will continue about the smartphone. It has a square. Kalau misalnya kita ngomongnya dua dimensinya, kalau ini untuk yang tiga dimensi ya. Jadi kalau untuk yang dua dimensinya kita punya tadi circles. Yang pertama ada square, or apalagi triangle, and the other ones. Oke, jadi kalian boleh coba cari lagi nanti. Misalnya kalian coba cari benda yang kalian pakai, nanti coba cari properties shape-nya seperti apa. Oke, terus di sini tak tambahin lagi. Jadi ini yang ketiga, atau misalnya kalian boleh yang kedua juga tidak apa-apa. Yang penting kalian describe-nya tadi lebih jelasnya. Yang penting ada semua, ada 1, 2, 3. Kita punya name, and then dimensions, and also shape. Or maybe ini ya, selain shape kita juga penampakan yang paling gampang itu colors ya. Oke, jadi warna di sini. Untuk warnanya sendiri nanti teman-teman udah bisa ya mungkin ya. Mungkin kalau misalnya warnanya yang agak aneh-aneh, kalian bisa pakai, bisa coba cari. Jadi kalau misalnya ini, it has a blue color, okay. So, nah misalnya kalian agak kebiru-biruan, you can use ish behind the word, behind the color name. So, for example,
Okay, I will continue here. So for the colors, this is the next one. Okay, you can just mention the color. So it has a blue color. Okay, for example, it has a big. Atau misalnya yang paling gampang, the color is blue, or you cannot just say something like that. The colors of this object is blue. Okay. Untuk lengkapnya tadi, kalau misalnya kita ngomongin objeknya langsung ya, berarti harus dilengkapi. It's blue. Okay. But if you want to say about something is not really blue, okay. Actually, there's a different kind of blues. Maybe the women's here will know about the different colors, but for male or men here, usually only the basic colors. Okay, jadi biru atau kalau misalnya untuk yang di jualan mungkin mukena atau mungkin jualan gamis dan sebagainya itu pasti tahu ada istilahnya biru dongker, ada biru langit atau biru apa. Banyak jenis birunya ya. Jadi kalau misalnya lebih gampangnya, kalau misalnya dia birunya itu nggak biru dasar, kita bisa ngomong bahwa it's a bluish, oke? Okay? Jadi ditambahin ish di belakangnya. Something like this, okay? Bluish or maybe reddish, double D, sorry. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong dia kebiruan atau mungkin kemerah-merahan, we can use bluish or maybe reddish, okay? But paling gampang tadi kita bisa pakai it has blue colors, or maybe you can say the color of this object is blue or maybe red. Okay, itu yang berikutnya. Jadi ini properties berikutnya, kita punya properties yang keempat. Okay, and then the next one we have a textures. Okay, for the textures here, ini tekstur mungkin udah tahu ya. Jadi kalau di Indonesia itu texture sendiri itu biasanya itu tentang misalnya dia kayak contoh lagi ini, kalau misalnya dia itu here a little bit it's smooth, called smooth because this is very smooth, halus ya, and then roughness. Jadi kita punya kalau misalnya untuk di teknik sendiri sebenarnya roughness sendiri, okay, roughness sendiri itu ada ukurannya. Jadi kalau misalnya kalian ngomong roughnessnya ada berapa di industri lebih biasanya lebih paham daripada kita, daripada untuk yang di elektro. Tapi kalau misalnya apa bilang aja rough ada misalnya, so the texture is a little bit rough, jadi itu udah ngomong bahwa teksturnya itu agak sedikit kasar. Oke ya, tapi kalau misalnya kita ngomong halus, we can use smooth. Oke, smooth talker yang ngomongnya biasanya pintar ngomong, we call it smooth talker. Nih ya, jadi kalau misalnya kalian itu orangnya pintar ngomong, bisa ngomong smooth talker. Okay, so it's either smooth or maybe a little bit rough. Okay, so I think that's only that. Or maybe if you found another properties of texture, you can mention it in your object next. Okay, so this is the fifth one. Okay, so we have a 1, 2, 3, 4, and 5 over here, and maybe I will add another one. This is for the practice and for the assignments also, that you need to add one more properties. This is actually the materials. Oke ya, jadi yang ke-6 kita ngomong tentang materialsnya. Jadi misalnya HP ini, dia karena dia bikin dari metal, so you can say that it made of metals. Oke.
Jadi ini it was made of metals. Oke. Jadi dia terbuat dari metal di sini. Oke, atau mungkin kalau misalnya kita ngomong bisa material yang lain, ada wood, maybe plastic. Oke. Or maybe gold, you can say gold. Or a different kind of materials. Maybe you can find other materials. That's also your assignment for today's class. Okay, so this is the 6th one. So I will try to resume again. Here, what you need to do for this assignment, or maybe I will call it a quest, okay, is that you need to describe an object near you. Describe its properties. The first one maybe here. I have a smartphone here, and this is a Xiaomi phone. Okay, it has a dimension of around 12 millimeters, 30 by 30 millimeters by 10 millimeters, or you can use the other ones, 12 by 30 by 10 millimeters. Okay, it has a square in shape. Okay, actually it's rectangles. So kalau square itu dia lebih ke kotak gini ya, kotak pas itu persegi. Tapi kalau triangles itu dia rectangles itu dia persegi panjang. I will put another one here. Jadi dia punya bentuk rectangles, jadi dia punya persegi. And then maybe you can explain these properties. If it's not a rectangles object, maybe square, you can say something like that. It has 10 millimeters in thickness and also has 30 millimeter in height, okay, or length, and 12 millimeter in width, okay, height and width. Kalau misalnya di sini pokoknya yang lebih panjang itu dia disebut height, dan yang lebih pendek itu disebut dengan width, okay. And then this is the 1, 2, and 3, and 4. It has a blue in colors, okay, and also it's smooth textures, and it's made from metals for the main bodies. Okay, I think that's all that you need to do. So you need to find an object in your surrounding, anything is okay, and then you try to describe here. Okay, so here ya, jadi misalnya ini untuk yang mungkin sedikit tambahan. Jadi biasanya untuk yang verb 3 atau misalnya ada tambahan ed di belakangnya, untuk describe something like this, kalian ngomongnya jangan describe it ya, tapi described, kayak belakangnya kayak ada kol-kolahnya. Jadi describe, enggak describe it. Yang ed dibaca, jadi belakangnya dibaca itu ketika dia belakangnya itu huruf belakangnya T atau D. Oke ya, jadi misalnya decided itu kalian bisa ngomongnya dijelasin decided, oke ya. Dan unexpected itu kalian harus dibaca ed-nya. Okay, so you need to describe an object in your surrounding. You can pick one of them and then describe its properties by mentioning the dimensions and also the shape. And then we also have name, the colors, and then the textures, and the other ones is the materials. Okay, itu untuk tugas pertama, questnya silahkan dikerjakan. Oke, mungkin untuk hari ini cukup itu dulu ya. Jadi silahkan bikin video untuk di tugasnya yang tadi. Dan tugas tertulisnya, jadi ada 2 tugas. Yang tugas pertama ini nanti silahkan kalian bikin hari ini. Jadi kalian silahkan bikin tugasnya hari ini, dikumpulkan di Kulino. Tugasnya adalah mencari beberapa material, kalau bisa yang berhubungan dengan teknik. Oke, dan kalian jelaskan
beberapa propertiesnya, 6 properti ini ya tadi ya, dengan detail ditulis di Word aja. Jadi tertulis. Oh, ada iklan ya, suara iklan tidak apa ya. Dan untuk yang kedua, kalian bikin video. Untuk yang videonya dikumpulkan minggu depan, tidak apa-apa. Jadi kalian jelasin 2 objek ya. Silakan pilih 2 objek, kalian jelaskan pakai bahasa Inggris di video, habis itu di upload di Kulino bisa, tapi misalnya enggak nanti pakai Drive tidak apa-apa. Okay, I think thank you very much. Sudah mulai rame ya, sudah mulai pagi. Thank you for your attention. I think this is all for today's class. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.